Ya, lantas benarkah Rakernas PDI Perjuangan kali ini akan menghasilkan nama calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024? Kami akan tanyakan hal ini bersama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan juga analis politik Poltreking Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta, Mas Hasto, apa kabar? 20 Perjuangan. Ya, lantas benarkah Rakernas PDI Perjuangan kali ini akan menghasilkan nama calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024? Kami akan tanyakan hal ini bersama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan juga analis politik Poltreking Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta, Mas Hasto, apa kabar? Malam, Mas Wahyu. Baik, Mas Wahyu. Mas Hanta, apa kabar? Mas Hanta, kapan kira-kira Mas Hanta momentumnya? Apakah memang belum saatnya? Atau kira-kira kapan waktunya itu datang? Ya, saya kira PDI Perjuangan tidak perlu terburu-buru. Karena apa? Karena posisi strategisnya. Satu, partai ini adalah satu-satunya partai yang memiliki boarding pass Pilpres 2024 tanpa koalisi dengan partai apapun. Wahyu, satu itu Mas Wahyu. Yang kedua, dari sisi elektabilitas PDI Perjuangan relatif paling stabil karena berkisar di atas 20%. Itu yang membuat mesin partai juga bisa diandalkan, membuat menurut saya PDIP juga tidak mau terburu-buru. Kemudian ketiga, ini juga peluang sekaligus problem tantangan. Karena dari sisi peluang, di PDI Perjuangan punya figur-figur potensial yang relatif banyak, lebih dari satu artinya. Kalau bicara capres, tentu sudah beredar cukup kencang, yaitu nama Mbak Puan Maharani, Mas Ganjar Pranowo. Juga ada kader-kader lain tentu, tapi dua inilah. Hal ini yang membuat saya kira PDI Perjuangan tidak bisa terburu-buru. Di satu sisi dengan posisi yang strategis, posisi partainya, membuat PDIP tidak terlalu terpengaruh, terlalu terdikte dengan dinamika koalisi yang sedang beredar saat ini. Itu kelebihannya. Sekaligus PDI Perjuangan, posisi strategisnya itu bisa menjadi penentu peta koalisi, Mas Wahyu. Menjadi 2K, menjadi 3 atau 4 poros pola politik. Dan ini bergantung tidak sekedar pola-polaran, tapi bisa menentukan kemenangan. Tetapi dari sisi nama ini, menurut saya, dugaan saya ya, mungkin tadi saya tidak begitu jelas mendengarkan suara Mas Sekjen, Pak Hasto, tetapi ini membuat PDI Perjuangan saya kira tidak akan terburu-buru. Tidak terburu-burunya karena posisinya tadi cukup aman secara kandidasi. Cukup aman tadi ya, dengan partainya, konsistensi tadi Mas. Yang lain, tapi di sisi yang lain juga ada figur dua yang membuat PDI Perjuangan cukup dilematis. Apakah akan mengusung Mbak Puan atau Ganjar Pranowo? Tapi Mas Hanta, apakah dengan konsistensi tadi, catatan apik tadi yang ditunjukkan oleh PDI Perjuangan selama ini yang kemudian membuat siapapun nama yang nanti akan dipilih oleh Ketua Umum ini akan tidak menimbulkan terlalu banyak reaksi, Mas? Walaupun dilematis kalau tadi menurut Mas Hanta. Ya, saya kira punya implikasi ya. Ini peluang tapi tantangan. Satu, saya kasih langsung saja ilustrasikan. Satu, opsinya kalau PDI Perjuangan misalnya mengusung Puan Maharani, Mbak Puan, maka Ganjar Pranowo berpotensi maju melalui jalur alternatif partai lain. Misalnya tiba-tiba muncul melalui Koalisi Indonesia Bersatu. Kecuali Mas Hasto PDI Perjuangan bisa menahan Mas Ganjar tidak maju. Itu aman. Tapi kalau ternyata Ganjar Pranowo juga maju, itu berpotensi memecah suara Pilpres Capresnya PDI Perjuangan. Juga dari sisi kotel efek, PDIP tidak bisa maksimal, bisa menggerus suara PDIP. Itu yang dirugikan kalau ada dua kader potensial maju dengan prabowo yang berbeda. Yang kedua, Mas Wahyu, kalau misalnya PDIP mendukung Ganjar Pranowo, ini juga ada komplikasi politik. Ganjar maju, tapi Mbak Puan ini kan orang kuat juga di PDIP. Karir politik beliau sudah mentok. Selain ketua DPR yang dipuji oleh Ibu Mega, Mbak Puan justru posisi strategisnya presiden atau wapres. Dan ini saya kira berpengaruh. Dan satu lagi Mas Wahyu sangat penting, kalau Mbak Puan nggak maju, posisi, mohon maaf saya harus sampaikan analisa lebih panjang, posisi Ketua Umum PDI Perjuangan juga terancam. Dan itu kan terah Bung Karno biasanya mengamankan soliditas partai, jangkar partai. Mbak Puan sebagai putri mahkota punya satu lagi sedikit, kalau mengusung dua-duanya opsi ketiga, Ganjar dan Puan, itu juga agak merugikan PDIP karena basisnya sama di Jawa Tengah. Dan itu juga dinamika politiknya juga mengancam PDIP dalam soal winning di election. Apalagi kalau kita bicara soal efek elektoral antara Mbak Puan dan juga Mas Ganjar, ini gapnya terlalu jauh yang kemudian menimbulkan dilema sendiri bagi PDI Perjuangan, terutama Ketua Umum nanti akan memilih siapa yang akan diajukan oleh PDI Perjuangan. Kalau Mas Hanta ada tafsiran sendiri lewat foto misalnya atau dinamika yang kemarin terjadi misalnya Mas Ganjar juga yang akhirnya bersalaman komando dengan Pak Bambang Pacul yang kita tahu
histori 1-2 bulan atau bahkan lebih 1 tahun terakhir ini agak hangat antar keduanya. Iya, ya paling tidak yang paling terang ya, yang tersurat ya, tidak hanya sekedar tersirat tadi bahwa Ganjar Pranowo ya diperhitungkan menjadi salah satu opsi skenario di PD Perjuangan, tidak hanya Mbak Puan Maharani. Karena kalau biasa Ganjar dianggap tidak spesial, biasa saja ya fotonya mungkin di belakang ya, kalau kita harus menganalisa itu. Tapi ternyata di kiri kanannya Mas Sekjen. Berarti ya seperti analisa saya di awal, paling tidak di Capres ada 2 nama yang potensial. Satu Mbak Puan, yang kedua adalah Mas Ganjar. Nah, keduanya ini PD Perjuangan punya berbagai macam skenario menurut saya. Kalau saya ditanya Mas Wahyu, skenario yang terbaik bagi PD Perjuangan, tentu misalnya karena tadi Mas Hasto sudah mengatakan Mbak Puan sudah punya rekam jejak seterusnya, adalah memunculkan, mencapreskan Mbak Puan Maharani lalu mendapatkan pasangan capres atau cawapres yang kuat, tetapi mendapatkan lawan yang tepat. Artinya Ganjar Pranowo tidak masuk di kontestasi ring Pilpres. Nah, itu terbaik bagi PD Perjuangan. Sehingga kalau ingin maju, maka lebih awal harus melepas Ganjar. Dan saya membaca dari foto ini, opsi untuk melepas Ganjar lebih awal itu tidak ditempuh oleh PD Perjuangan. Artinya masih ada opsi Mas Ganjar masih kemungkinan untuk dikeluarkan kartunya oleh Mas Hasto, terutama Ketua Umum, akan mengeluarkan apakah Puan ataupun Ganjar Pranowo. Nah, kekuatan Mbak Puan di kandidasi pencalonan. Beliau adalah putri mahkota, ya tidak sekedar anak Ibu Megawati, beliau punya rekam jejak. Saya setuju disampaikan oleh Mas Hasto tadi. Mbak Puan juga kita tidak bisa menutup mata, realitasnya beliau menanjak, meskipun tidak signifikan dibanding sama Mas Ganjar. Tapi trennya elektabilitas Mbak Puan juga naik. Nah, karena itu saya kira tepat juga PD Perjuangan menahan itu, memberi skenario itu. Opsinya adalah memajukan Mbak Puan Maharani, tapi di saat yang sama Mas Hasto harus memastikan agar tidak ada kader lain seperti Ganjar Pranowo juga maju. Tapi Mas kalau Hanta, gagal, kira-kira naiknya Mbak Puan ini mengeluarkan elektabilitas sampai sebatas mana? Sampai kapan itu akan naik terus? Jadi ada 2, kandidasi dan election. Mbak Puan memang di election agak merangkak pelan ya kenaikan trennya. Mesin politik masih jauh 20 kali purnama, 20 bulan lagi kita Pilpres, ada ruang. Nah, tapi kalau misalnya Ganjar Pranowo tidak masuk simulasi, PD Perjuangan kan akan bergeser. Ya, betul, tidak otomatis ke Puan Maharani, tapi potensi digerus diambil ceruk itu oleh Mbak Puan juga besar. Mas Wahyu, sehingga opsi skenarionya saya agak ekstrim ya, mohon maaf Mas Hasto, kalau satu ingin memajukan Mbak Puan Maharani, maka PD Perjuangan harus lebih awal melepas Ganjar Pranowo. Kalau bisa berhasil menganggap Ganjar suatu saat tidak akan bisa maju di Pilpres. Tapi kalau ternyata bacaan Mas Hasto dan Ibu Ketua Umum, ya kalau bacaannya agak sulit, Ganjar akhirnya tetap bisa maju melalui Koalisi Indonesia Bersatu, maka tepat sekarang Ganjar jangan dilepas, tahan dulu. Pada saat tertentu ada 2 opsi nanti, tetap Mbak Puan yang maju, Mas Ganjar misalnya jadi tim pemenangan atau berpasangan, atau bahkan akhirnya PD Perjuangan mengusung Mas Ganjar juga, bukan Puan Maharani. Jadi opsi itu masih terbuka, dan itu saya kira kecerdikan PDP untuk menahan kemungkinan itu masih terjadi. Meskipun Ganjar disebut dari partai lain, tetap dipertahankan agar kotel efeknya tetap milik PD Perjuangan, meskipun juga Ganjar tidak diumumkan kuat. Bahkan di Rakernas nama Mbak Puan tadi disebutkan lebih kuat ketimbang Ganjar.